Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang berbahagia, hari ini kembali bertemu dengan kami podcast Muhammadiyah Sumatera Utara menghadirkan tokoh muda Muhammadiyah yang saat ini menjadi Ketua Lajismu Sumatera Utara periode 2022-2027, Saudara Sahrul Amsari. Beliau adalah tokoh muda yang saat ini berkiprah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan diberi amanah untuk memimpin Lajismu 5 tahun ke depan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, di awal periode kepemimpinan mereka terjadi berbagai persoalan atau musibah di tengah masyarakat, mulai dari kekeringan di banyak daerah, di mana masyarakat sampai sholat istiqo, kemudian berlangsungnya gempa bumi, terjadinya gempa bumi di Maroko yang begitu dahsyat, merenggut ribuan orang. Kemudian terjadi belum lama ini adalah musibah atau konflik Palestina antara Hamas dengan Israel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga arwah mereka yang syahid diberikan Allah tempat yang sebaik-baiknya. Sahabat Muhammadiyah Sumatera Utara yang berbahagia, Lajismu adalah sebuah lembaga filantropi yang sudah diakui oleh internasional. Kiprahnya sudah sangat diakui. Banyak hal yang telah mereka lakukan di berbagai belahan dunia, tak terkecuali tentu saja di Indonesia. Seperti apa Lajismu hari-hari ini menghadapi sekian banyak cobaan, musibah yang terjadi? Tentu filantropi adalah jawaban bagaimana masalah kemanusiaan itu bisa kita tanggulangi. Rekan Sahrul, bisa barangkali jelaskan seperti apa Lajismu Sumatera Utara hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tentu pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, para sahabat dakwah Muhammadiyah, sebelumnya perkenalkan, tadi sudah disampaikan, kami dari Lajismu Sumatera Utara, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Sumatera Utara, yang pada kesempatan ini atau pada periode ini diamanahkan untuk masa periode 2022-2027. Tentu tadi sudah dibahas sedikit ya, di masa kepemimpinan kami ke depan kita sudah dihadapkan dengan berbagai banyak persoalan seperti kebencanaan alam, kemudian kemanusiaan. Nah, Lajismu sebagai lembaga zakat infak sedekah juga disebut sebagai lembaga filantropi. Tentunya kiprahnya sudah sangat banyak ya, baik di skala nasional maupun di skala internasional. Nah, kita bisa lihat dan alhamdulillah di tahun 2016 Lajismu secara nasional itu telah merespon ya, kemanusiaan, ya, konflik kemanusiaan di negara-negara luar seperti ada Palestina, kemudian ada Maroko, ada Myanmar. Yang baru-baru ini kita telah menggalang dana secara nasional Lajismu untuk gempa di Maroko. Kemudian terkait dengan Palestina, tentu ini tidak terlepas dari peran filantropi sebagai wadah ya, selain daripada dakwah perserikatan tapi juga peduli terhadap sesama. Tentu kita tidak melihat apa konflik yang terjadi, tapi bagaimana nilai kemanusiaan ya, itu yang menjadi tolak ukur sehingga Lajismu merespon itu. Di awal tahun 2016 ya, alhamdulillah Lajismu secara nasional itu mampu mengumpulkan donasi dari para donatur yang dermawan mencapai angka yang luar biasa 30 miliar. Tentu angka ini tidak kecil dan alhamdulillah juga sudah banyak respon-respon yang disalurkan ya melalui program OMOR, One Muhammadiyah One Respon. Jadi dalam pelaksanaan ini kita juga bekerja sama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC, di mana kawan-kawan kita di MDMC telah turun langsung ke Palestina
untuk menyalurkan program. Apa aja program yang sudah disalurkan Lajismu bersama kawan-kawan MDMC? Ada sekolah, sekolah tanggap darurat, kemudian ada ambulans, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tentu ini menjadi peran penting selain daripada lembaga milik perserikatan, tidak hanya merespon di internal saja, tapi juga di luar Muhammadiyah. Bahkan penerima manfaat itu tidak hanya di kalangan umat Islam saja, tapi juga di luar umat Islam, dalam arti kemanusiaan. Itu makanya dana yang terhimpun juga tidak hanya dari kalangan Perserikatan Muhammadiyah ataupun umat Islam saja, tapi dari bahkan dari agama yang lain juga kita terima sebagai bentuk donasi. Itu sementara. Perkembangan 2016 terus kemudian COVID, bagaimana Lajismu itu berperan banyak mengatasi masalah kesenjangan tengah masyarakat. Barangkali bisa diketahui, dijelaskan seperti apa donasi yang dikumpulkan oleh Lajismu untuk membantu Maroko yang paling terdekat terakhir. Ya, saat ini memang kita masih mengikuti instruksi daripada Lajismu pusat, karena memang kita dalam aspek penghimpunan tidak daerah-daerah atau wilayah-wilayah, tapi kita mengikuti instruksi dari pusat. Sampai dengan hari ini kita masih terus menggalang dana, dan sesuai dengan asesmen yang dilakukan teman-teman kita MDMC, karena memang kita dalam merespon baik kemanusiaan, kebencanaan, kita dipayungi tadi program Omor One Muhammadiyah One Respon. Jadi semua majelis lembaga Lajismu bersatu dan dalam satu bendera, yaitu Muhammadiyah. Kita tidak bawa embel yang penting Muhammadiyah. Peran Muhammadiyah dalam hari ini ada Lajismu sebagai lembaga zakat filantropi, kemudian ada yang lain. Jadi kita sudah mulai merespon dalam bentuk bantuan, ada paket school kit, kemudian makanan, pakaian layak pakai, karena memang gempa Maroko yang terjadi beberapa waktu lalu itu telah banyak memakan korban jiwa, hampir 2.000 lebih. Kemudian bangunan-bangunan yang sudah tidak layak lagi. Jadi selain daripada itu juga kita bagaimana kita membuat sekolah darurat seperti itu. Jadi memang di Muhammadiyah sudah ada standarisasi sendiri dalam merespon dalam setiap kegiatan, baik respon kebencanaan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Sudah ada standarisasi, dan tentu tidak terlepas daripada pelaporan apa yang sudah didistribusikan. Nah, ini pelaporan ini penting bagi Lajis Muhammadiyah sebagai bentuk untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Di tengah Lajismu membuka donasi untuk membantu masyarakat Maroko yang korban gempa, tiba-tiba muncul konflik Palestina. Ribuan orang tewas, kemudian banyak orang tersandra di rumah sakit, banyak jenazah yang sulit untuk dikuburkan karena terbatasnya tenaga di sana. Dan Muhammadiyah lewat Lajismu dan lewat MDMC juga akan masuk ke Palestina. Mungkin bisa digambarkan seperti apa rencana bantuan donasi untuk Palestina, karena beberapa hari lalu pimpinan pusat Muhammadiyah juga sudah menyampaikan 7 butir keprihatinan dengan Palestina. Bisa dijelaskan barangkali Bu Sarul? Ya memang kita Lajis Muhammadiyah terus melakukan kegiatan-kegiatan penghimpunan yang tentunya nanti bermuara pada pendistribusian, salah satunya kemanusiaan. Memang ini untuk kasus Palestina ini kita memang Lajismu secara nasional, kita di tingkat wilayah sesuai dengan instruksi dari pusat terus melakukan fundraising, penghimpunan yang kemudian secara kolektif yang menyalurkan itu Lajismu pusat. Dan alhamdulillah memang sudah ada program-program terbaru. Kita bisa lihat rilis tadi yang disampaikan daripada Muhammadiyah akan membangun sekolah, sekolah tanggap darurat. Nah, salah satu dana itu yang terkumpul daripada Lajismu secara nasional. Nah, selain daripada sekolah darurat, tentu dari teman-teman MDMC telah memetakan gitu. Karena memang kita lihat di konflik Palestina ini sepertinya kita tidak akan tahu kapan selesainya gitu.
Jadi oleh sebab itu kita sebagai ya saudara ya walaupun berbeda negara, Lajismu tidak masuk ke ranah konflik tapi lebih kepada kemanusiaan. Maka dari itu kita sebagai lembaga filantropi ya sudah memang dari tahun 2016 sampai dengan sekarang kita terus merespon bagaimana membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah Sumatera Utara di tahun 2020 itu mampu menghimpun dana hampir 1 miliar yang kita salurkan melalui Lajismu Pusat. Artinya apa? Ini tentu menjadi tolak ukur kalau Perserikatan Muhammadiyah itu memiliki ya selain basis kekuatan secara perserikatan, kemudian dalam donasi kemanusiaan juga sangat efektif sekali. Tentu ini menjadi modal kita dan kita terus meningkatkan ya kepercayaan kepada masyarakat karena program ini seyogyanya harus berkesinambungan, tidak hanya sekedar merespon bagaimana Palestina walaupun memang kita terus merespon, tapi banyak di negara-negara lain bahkan di dalam negeri sendiri tetap perlu kita perhatikan. Jadi respon kita sebagai Lajismu ya baik di Sumatera Utara, tingkat nasional, internasional kita terus berkoordinasi antara sahabat dakwah Muhammadiyah yang kami banggakan. Saudara Sahrul Ansari tadi sudah menjelaskan perkembangan Lajismu baik di skala internasional maupun nasional. Dua program penting yang hari ini sedang dilakukan Lajismu nasional adalah bagaimana menangani Maroko, kemudian bagaimana menangani konflik di Palestina dalam bentuk kemanusiaan. Kepercayaan masyarakat tumbuh besar kepada Lajismu dan Lajismu diakui menjadi salah satu lembaga kemanusiaan filantropi tingkat dunia, di mana semua negara mengakui keberadaan Lajismu lewat MDMC yang ada di operasional lapangan. Kita akan membahas tentang Lajismu Sumatera Utara untuk selanjutnya. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang kami banggakan, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ketua Lajismu Sumatera Utara, Saudara Sahrul Ansari. Sahabat dakwah Muhammadiyah, hari ini banyak pihak-pihak yang melakukan pembukaan open donasi untuk Palestina, alasan Palestina. Tapi masyarakat sudah pintar. Palestina mana yang mau dibantu? Apakah benar bantuan-bantuan open donasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga banyak pihak itu sampai ke Palestina atau tidak? Ini pertanyaannya. Barangkali Saudara Sahrul bisa menjelaskan seperti apa kepercayaan masyarakat kepada Lajismu. Ya, memang benar sekali. Kita sebagai Lajismu ya, lembaga zakat di bawah naungan Muhammadiyah, sebelum bergerak dalam menjemput donasi ataupun fundraising dana, tentu yang pertama kita kuatkan di internal ya, di internal. Bagaimana internal kita dalam hal pelaporan. Pelaporan ini penting di dalam lembaga zakat, infak dan sedekah seperti Lajismu ini. Kemudian bagaimana transparansi ke publik, siapa saja donatur yang ada di Lajismu. Nah, kemudian pasti kan masyarakat bertanya-tanya di Palestina apakah sampai dananya ke sana. Kita bisa lihat, dan sebelum kita terjun ke sana, kita sudah ada memang tim kita ya, dari MDMC untuk melakukan asesmen lapangan. Nah, tentu ada beberapa lembaga yang sudah tersertifikasi, yang itu menjadi acuan kita. Nah, acuan kita dalam mendistribusikan bantuan yang dihimpun melalui Lajismu ini. Nah, tentu perlu saya sampaikan juga di Lajis Muhammadiyah sendiri ada 6 pilar program yang menjadi dasar kita untuk mendistribusikan. Sehingga kemudian ini meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang pertama itu ada pendidikan, kemudian ada kesehatan, ada ekonomi, sosial kemanusiaan, dakwah, dan lingkungan. Ini 6 pilar kita sebagai dasar pendistribusian. Nah, kenapa kita buat 6 pilar ini? Ini agar dalam pendistribusian itu tidak lari daripada cakupan ya, selain daripada 8 asnaf,
kita di Muhammadiyah ada 17 rekomendasi Muhammadiyah melalui Muktamar Muhammadiyah. Kemudian juga kita menyauti daripada SDGs, SDGs yang di di program pemerintah, mendukung program pemerintah. Artinya bagaimana Lajismu dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat mau berdonasi ke kita. Ya, kita sebenarnya bisa lihat program-program yang sudah dilakukan Lajismu. Jadi kita sebagai Lajismu itu kita tunjukkan dulu program kita, apa program kita, kemudian siapa penerima manfaatnya. Sudah banyak website kita, baik dari tingkat pusat, kemudian di wilayah-wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu. Bahkan di daerah-daerah sendiri sudah ada dalam proses publikasi, ya, supaya masyarakat itu lebih percaya, gitu. Selain daripada itu, memang transparansi, ya, berapa keuangan yang diperoleh, kemudian berapa yang disalurkan, berapa penerima manfaat, gitu. Itu memang sebagai standar kita sebagai lembaga hamil zakat infak sedekah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Memang tidak mudah, Pak, untuk itu. Untuk memelihara kepercayaan itu, apakah lembaga seperti Lajis itu ada dilakukan semacam pemeriksaan atau audit dari lembaga-lembaga baik internal Muhammadiyah atau lembaga audit yang independen yang di luar dari Muhammadiyah? Ya. Untuk itu tentu Lajis Muhammadiyah sudah melakukan audit internal, kemudian audit eksternal. Kita sudah lakukan itu baik dari tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat daerah. Audit itu dilakukan setiap tahun dan alhamdulillah hasil audit selalu menghasilkan yang wajar, ya. Ada istilah dalam keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Nah, itu ya, alhamdulillah itu salah satu bentuk bagaimana Lajismu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat selain daripada internal Muhammadiyah dan juga daripada eksternal. Jadi ada pihak ketiga untuk mengaudit keuangan Lajis Muhammadiyah secara nasional. Iya. Seperti itu. Perkembangan Lajis di Sumatera Utara. Muhammadiyah kan Sumatera Utara punya 27 pimpinan daerah. 27 pimpinan daerah. Berapa daerah yang sudah terbentuk kantor layanan Lajismu? Bisa digambarkan barangkali? Ya. Untuk saat ini kantor layanan Lajismu untuk tingkat daerah se-Sumatera Utara baru 14 yang sudah terbentuk. Salah satunya ada di Kota Medan, kemudian Siantar, Langkat, Serdang Bedage, Inje, kemudian di Sibolga, Sidempuan, dan masih banyak lagi. Nah, target kami ke depan salah satunya itu ya untuk menambah kembali kantor layanan yang ada di pimpinan daerah Muhammadiyah se-Sumatera Utara. Karena yang merupakan basis kekuatan kita. Bagaimana kita menyatukan dana-dana yang terkumpul menjadi satu wadah. Nah, itu artinya apa? Memang tidak mudah. Banyak PR yang harus Lajismu Sumatera Utara lakukan. Selain daripada merespon kemanusiaan, kebencanaan, kita juga terus meningkatkan kepercayaan masyarakat, kemudian terus mengembangkan jejaring kita. Kita Lajismu Sumatera Utara juga berencana akan menjajaki selain daripada di amal usaha Muhammadiyah, kita juga akan menjajaki di eksternal Muhammadiyah seperti ya lembaga-lembaga baik di pemerintah maupun swasta. Karena itu tadi, kita Lajis Muhammadiyah tentu lembaga yang tidak eksklusif hanya di Perserikatan Muhammadiyah, tapi kita juga membuka ruang untuk lembaga lain ya bekerja sama kepada kita. Tentu ini akan menjadi kekuatan besar. Ada yang menarik dari perkembangan Lajismu akhir-akhir ini adalah Lajismu melakukan pengembangan pendidikan filantropi di berbagai sekolah yang tidak hanya di amal-amal usaha Muhammadiyah, tapi juga dilakukan kepada amal-amal usaha pendidikan di luar Muhammadiyah. Barangkali bisa dijelaskan perkembangannya. Ya, alhamdulillah untuk saat ini program filantropi yang ada di sekolah itu terus berkembang. Salah satunya di Kota Medan untuk di Sumatera Utara. Itu menjadi salah satu bagian bagaimana kita memberikan salah satu informasi mendidik anak-anak untuk sadar tentang kewajiban mereka terhadap sesama, bahwasanya harta yang kita miliki itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga kita harus salurkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Makanya sampai hari ini alhamdulillah
Lajismu Sumatera Utara melalui Lajismu Kota Medan dan di beberapa daerah lain itu terus mengembangkan di banyak sekolah dan terus berkembang. Jadi kegiatan filantropi yang ada di sekolah itu sampai hari ini bahkan di Lajismu Kota Medan, melalui Lajismu Kota Medan itu sudah hampir merata di seluruh wilayah Kota Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, kita sudah mendengarkan tadi perkembangan Lajismu di pilar pendidikan. Tapi Lajismu tidak berhenti hanya di situ. Lajismu juga memberi perhatian kepada UMKM, usaha-usaha kecil. Barangkali bisa dijelaskan, Bung Sarul. Ya, untuk program UMKM sendiri ini bagian daripada program ekonomi yang tadi saya sampaikan ada 6 pilar. Salah satunya program ekonomi. Kita secara nasional kegiatan Lajismu sekali lagi mengacu pada Lajismu secara nasional. Di pusat sendiri untuk UMKM sudah banyak yang mereka lakukan, baik itu UMKM yang sifatnya pemberian bantuan modal usaha, kemudian bantuan dalam bentuk barang. Kalau kita contohkan di Sumatera Utara, di Lajismu Kota Medan, itu sudah hampir puluhan mustahik menerima program UMKM sebagai salah satu pemberdayaan ekonomi yang menggunakan zakat produktif. Jadi dana zakat itu selain dapat diserahkan dalam bentuk konsumtif, juga dibentukkan dalam bentuk program yang produktif. Nah, memang harapan kita Lajis Muhammadiyah membantu mustahik dalam program UMKM ini, selain daripada memberikan modal usaha, meningkatkan usaha mereka, tapi harapannya mereka yang awalnya mustahik menjadi mujaki. Nah, itu goalsnya kita. Nah, tentu ini tidak mudah. Butuh pendampingan yang terus kita lakukan, dan tidak hanya itu, kita dalam hal UMKM juga selain daripada memberikan modal usaha, bantuan dalam bentuk uang, ya, kemudian barang, kita juga memberikan pelatihan. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah melakukan pelatihan UMKM kepada para penerima manfaat program UMKM di Lajismu Kota Medan. Alhamdulillah ini sangat efektif. Karena memang tidak hanya bantuan secara finansial, tapi juga harus ada pelatihan secara mental. Bagaimana mustahik itu mampu berkembang dan kemudian menjadi mujaki, itu harapan kita. Tantangan yang paling berat dirasakan Lajismu Sumatera Utara untuk mengembangkan Lajismu ke depan seperti apa? Tentu kalau tantangannya ke depan, yang pertama itu dalam meningkatkan trust, kepercayaan masyarakat. Ini tantangan. Nah, apalagi kita lihat beredar di masyarakat, di sosial media, banyak lembaga-lembaga yang kita nggak tahu kebenarannya, nah legalitasnya. Kalau kita lihat di Lajismu, ya tentu kita bisa, Lajismu itu sudah ada sejak tahun 2002. Nah, kita sudah diakui secara nasional, izinnya itu dari Kementerian Agama, dan sampai dengan sekarang. Untuk di Sumatera Utara juga begitu, karena kita menginduk dari pusat, ya. Jadi bagaimana target-target kita, kemudian bagaimana langkah-langkah kita Lajis Sumatera Utara untuk menjaga kepercayaan masyarakat? Iya, tadi selain daripada transparansi, kita harus terus memperbanyak program-program yang didistribusikan kepada 6 pilar program tadi itu. Karena nggak mungkin kita galang dana tapi programnya nggak nambah. Artinya apa? Kita berbuat dulu. Ya, kita salurkan berapa penerima manfaat, siapa saja, dan bagaimana dampaknya. Nah, ini akan meningkatkan kepercayaan pada masyarakat. Terima kasih, Bung Sarul. Sahabat dakwah Muhammadiyah, begitu jelas terang benderang apa yang disampaikan beliau tentang perkembangan Lajismu, apa harapan-harapan, apa tantangan. Tapi kata kunci tadi adalah dari penerima manfaat kemudian menjadi muzaki, memberikan manfaat pula kepada orang lain. Jadi Lajismu yakin tanpa kepercayaan maka semua itu akan nonsen. Untuk itulah Lajismu akan selalu berpegang kepada kepercayaan dari masyarakat. Dan kita yakin Lajismu akan terus berkembang dan masyarakat pun akan banyak menerima manfaat dan kesejahteraan masyarakat pun akan bisa lebih baik. Selain itu, donasi dari para masyarakat untuk masalah Maroko, Palestina, dan lain-lain itu pasti sangat ditunggu. Terima kasih, selamat buat Lajismu, mudah-mudahan lebih sukses. Amin. Nasrul minallah wa atun qarib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.